dan 51 dinyatakan atau dipecat. Jadi di situ ya, bahwa pada dasarnya Presiden menyampaikan itu pijakannya bahwa dia berpegang juga kepada Undang-Undang Nomor 19 yang mengatur tentang KPK atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan juga penguatannya berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2020 yang mengatur tentang posisi ASN tersebut. Oke. Lalu sikap dari KPK hari ini, kenapa 51 ini adalah melalui proses TWK, itu adalah peraturan internal yang dimasukkan di akhir-akhir di dalam proses menuju uji materi ini sendiri. Jadi seperti itu. Artinya aturan yang di bawah ini menabrak yang di atas. Dengan aturan yang di bawah menabrak dengan aturan yang di atas, itu berarti sama saja sudah menerabak undang-undang lainnya yang mengatur di tentang pasal 7, yaitu adalah pasal 7 tentang tata peraturan perundang-undangan yang merupakan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Jadi seperti itu. Itu pertama. Dengan detik-detik akhir dimasukkannya aturan mengenai tes kebangsaan tadi, detik-detik akhir ini lebih cenderung menggunakan adalah kekuatan dan kekuasaan. Kekuatan dan kekuasaan. Ketika hukum tanduk atau takluk kepada kekuatan dan kekuasaan, maka kita sudah mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari terhadap hukum yang dimana konstitusi yaitu adalah Undang-Undang Dasar 45 perubahannya pada bab 1 pasal 1 ayat 3 itu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bila proses ini terjadi pembiaran, aturan yang paling di bawah bisa menabrak aturan yang di atas. Bukankah ini adalah suatu bencana bagi hukum? Bukankah kita akan berada dalam kondisi darurat terhadap hukum? Sehingga hal-hal menjalankan hukum dengan melawan hukum itu menjadi suatu hal yang dibenarkan. Komitmen kita bersama di dalam proses transisi atau pasca reformasi sudah sepakat bahwa hukum adalah panglima. Hari ini tidak lagi seperti berbicara tentang politik adalah panglima, kekuasaan adalah panglima. Itu tidak. Jadi dasar kita mengatakan bahwa sedang terjadinya bencana darurat hukum, pijakannya adalah tadi aturan yang di bawah menabrak aturan yang di atasnya, dan itu sama saja berbicara mengenai tentang penabrakan pasal 7 di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan bila ditarik lagi sama saja telah terjadi pelecehan terhadap konstitusi, yaitu adalah pasal 1 ayat 3 dan merupakan adalah bab 1 di Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih. Dan tambahan lagi yang lebih nyata atau implementatifnya, kenyataannya atau senyatanya bahwa kondisi kita dalam darurat hukum, bahwa pegawai KPK yang pada saat ini sedang memegang peranan penting, yaitu sedang menangani perkara-perkara penting bagi bangsa ini, dipastikan ya perkara tersebut terhenti. Kebutuhan bangsa terhadap kerugian negara akibat perbuatan korupsi makin merajalela. Itulah darurat hukum. Sehingga boleh jadi ini merupakan bagian daripada skenario bagi penguasa-penguasa yang ada di belakang ini, menyebabkan siapa yang memegang perkara tersebut harus bergeser. Ini sudah menjadi satu darurat hukum. Demikian. Bicara mengenai tentang polemik hari ini, pada dasarnya ini adalah hal yang sudah diingatkan beberapa tahun yang lalu, tepatnya adalah tahun 2019 dalam proses gelombang adik-adik mahasiswa dan komponen masyarakat dalam menolak terhadap
Undang-Undang KPK atau RUU KPK ketika itu. Dan yang menjadi catatan bersama bahwa proses ini melukai, ya, karena anak bangsa tidak kurang lebih 5, baik mahasiswa, pelajar dan pemuda pada saat itu meninggal, untuk memastikan bagaimana KPK ini berjalan dengan tepat, benar, dengan fungsi apa yang dikehendaki di dalam kondisi korupsi itu sendiri. Itu pertama. Artinya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ASN ini pijakannya adalah di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan polemik ketika itu. Dan satu hal lagi yang saya mau tekankan adalah bahwa undang-undang ini mempunyai turunannya, yaitu adalah PP Nomor 41 Tahun 2020, yaitu dengan penguatan kedudukan KPK dalam posisi ASN-nya. Jadi di sini artinya hal-hal apa yang telah dilakukan hari ini oleh Ketua KPK melalui keputusan KPK ini menjadi aneh bagi proses konstitusi kita. Kenapa? Karena berdasarkan tata peraturan perundang-undangan secara hierarki, bahwa peraturan di bawah itu tidak bisa menabrak di atas. Nah, hari ini yang ditabrak adalah putusan MK dan undang-undang. Ini yang ditabrak. Dan inilah yang kita lihat, proses darurat hukum itu sedang terjadi. Kenapa kita mengatakan darurat hukum? Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, bahwa menegakkan hukum dengan jalan melawan hukum. Kalau bicara tentang hal itu, apakah kita lupa bahwa bab 1, pasal 1, ayat 3 Konstitusi Undang-Undang Dasar itu menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, tidak lagi dalam era kekuasaan politik, tapi adalah era kekuasaan hukum. Jadi sikap dari DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara terlihat jelas bahwa proses bukan hanya bicara tentang 51 yang dipecat, bukan berbicara tentang hanya sebatas tes kebangsaan, tetapi sedang terjadi proses bencana darurat hukum. Itu yang kami pertegaskan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Balda, perwakilan dari Komando Jaksel. Bagi kami dari Komando Jaksel, juga Tangsel, juga Komando Nasional, bahwa peristiwa hari ini merupakan suatu kelencengan dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang hierarki perundang-undangan. Karena di mana peraturan internal dapat melangkahi undang-undang serta putusan Mahkamah Konstitusi. Dan ini jika tetap dilanjutkan akan menyebabkan yang namanya krisis hukum. Dan oleh karena itu, kami dari Komando Jaksel juga Tangsel secara tegas menyebutkan bahwa apa yang terjadi hari ini harus ditegakkan. Karena sudah jelas dalam pasal 41 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2020 pasal 1 ayat 3 telah jelas menyebutkan bahwa transisi perpindahan dari pegawai KPK menjadi ASN itu telah diatur. Juga dalam pasal 1 ayat 3 telah ditegaskan dengan rumpun ASN bahwa yang artinya di sini presiden mampu mengintervensi KPK. Juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa memperkuat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2020, yang berarti di sini kita menegaskan kembali kepada presiden bahwa presiden harus bisa mengintervensi KPK dalam penegakan. Karena peristiwa ini apabila tetap dilanjutkan akan menjadi bahaya. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka Indonesia tidak boleh cacat akan hukumnya sendiri. Terima kasih. Dari apa yang sudah disampaikan oleh kedua kawan saya, ya betul, bagaimana
untuk kejadian saat ini yang terjadi sekarang di KPK, kami dari Komando Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan sudah mengikuti rangkaian dari sebelumnya yang sudah disampaikan dari 2019, bagaimana kita menolak betul adanya RUU KPK, yang bagaimana kita telah melakukan aksi penolakan besar-besaran, yaitu dengan tagar sedarah, yaitu September Berdarah. Dan untuk saat ini ya kami dari Komando Jaksel dan Tangerang Selatan tetap mengawal dengan tagar yang kita naikkan, Save KPK dalam kedaulatan hukum. Sekian. Ya, terima kasih kepada abang-abang media yang telah hadir hari ini. Saya Joko Prastu Sugitongo mewakili Komandan Presidium Tangsel hanya sedikit mengingatkan bahwa dalam proses pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK itu menyebabkan luka yang sampai hari belum sembuh di tubuh gerakan mahasiswa Indonesia. Maka dari itu, apa yang terjadi hari ini mengingatkan kami kembali apa yang terjadi pada peristiwa Sedara atau September Berdarah 2019. Karena tak bisa dipungkiri, kami Komando Tangerang Selatan bersama Komando Jaksel sebagai pasukan gelombang gerakan perbatasan itu ikut andil dalam gerakan 2019 dan gelombang gerakan 2020 bersama kawan-kawan di berbagai daerah skala nasional. Dan komando-komando skala nasional juga ikut serta andil dalam gerakan-gerakan tersebut, mengingatkan kami kepada kawan-kawan di Kendari yang meninggal, kawan-kawan korban-korban luka pelajar, dan kawan-kawan pemuda. Paling cukup itu dari saya, terima kasih. Pertama adalah gerakan gagasan, yang kedua adalah gerakan upaya hukum. Ya, artinya gerakan gagasan ini tidak menutup kemungkinan bila mana hal ini tidak dianggap penting bagi lembaga-lembaga tinggi negara, maka kami Arun bersama adik-adik mahasiswa komando akan turun ke KPK dan bahkan kepada lembaga presiden sendiri untuk meminta ketegasan daripada lembaga presiden. Yang kedua yaitu tentang upaya hukum, dimungkinkan akan dilakukan gugatan-gugatan, apakah itu melalui lembaga peradilan tata usaha negara maupun lembaga peradilan umum, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum. Demikian.